Mic-nya ada berapa? Mic-nya satu lagi. Si ini Pak Naga. Mic satu lagi ya? Mic-nya satu lagi. Mic satu lagi. Harus yang 4 ya? Tes. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dan kami agungkan. Tidak ada yang lain di tempat ini yang disembah Tuhan selain nama Yesus Kristus. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Biarlah Tuhan kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Dengan hati kami, dengan semua kekuatan kami, dengan semua akal budi kami Bapa. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Mengucapkan kuasa darah-Mu Tuhan. Tempat ini yang kuasa darah-Mu semuanya Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Lihatlah kami sebagai anak-anak kecil-Mu Tuhan dan kasihanilah kami. Terima kasih Bapa. Semuanya dalam satu nama yang kudus yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Inilah kami datang Tuhan ke hadapan-Mu Bapa. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus.
Yesus. Mari kita berdiri, kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Oh Yesus Tuhan, ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku. Benarkah Yesus terindah bagimu? Itu yang Tuhan tanya, yang kau harus jawab dari hatimu yang paling dalam. Benarkah Yesus yang terindah dalam hidupmu? Ataukah ada yang terindah yang lain yang selama ini kau pegang, yang kau katakan hanya ada yang terindah di luar Yesus? Mari kau akui di hadapan Tuhan. Mari kau akui di hadapan Yesus Kristus. Katakan dari hatimu bahwa Dia yang terindah yang kau miliki, bahwa Dia yang terindah, supaya kau membawa segenap hatimu, segenap hidupmu di hadapannya.
Kau katakan dari hatimu yang paling dalam, Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah Yesusku. Terima kasih Bapa. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Bapa. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Bapa. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah.
Ketika aku dulu diam, Kau datang menyampiriku Tuhan. Terima kasih. Ketika aku duduk diam, memanggil namamu ya Yesus, Kau datang padaku dengan kasih-Mu. Tangan-Mu yang kuat memegangku, mata-Mu yang lembut menatapku, beri senyum-Mu, beri belai-Mu. Ketika aku duduk, Kau datang Tuhan. Kau datang Yesusku. Kau datang Bapa. Tangan-Mu yang kuat menegangku, mata-Mu yang lembut menatapku, beri senyum-Mu, beri belai-Mu. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang peliharaku, ku sujud menyembah-Mu, tundukkan hatiku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang peliharaku, ku sujud menyembah-Mu, tundukkan hatiku, tundukkan hatiku. Ku hormat kagum padamu, ku selalu mengasihimu, Yesus Tuhanku, penguasa hidupku. Yesus Tuhanku, katakan Dia sang Rajaku, ku kagum hormat, ku kagum hormat padamu, ku sujud mengasihimu, Yesus Tuhanku, penguasa hidupku. Yesus Tuhanku, Dia sang Rajaku. Ketika aku memanggil namamu Tuhan, Kau datang menyampaikan aku Tuhan, Kau datang menghampiriku Tuhan. Mata-Mu Bapa, mata-Mu yang lembut menghancurkan hatiku Tuhan. Mata-Mu yang lembut Bapa. Mata-Mu yang lembut Tuhan, mata-Mu yang lembut Bapa. Terima kasih Tuhan. Ketika aku duduk diam, memanggil namamu ya Yesus, Kau datang padaku dengan kasih-Mu. Tangan-Mu yang kuat memegangku, mata-Mu yang lembut menatapku, beri senyum-Mu, beri belai-Mu.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Yesusku, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layak sambah dia dari hatimu, sambah dia dengan rasa syukurmu. Kau yang layak Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Tuhan, dipuji dan kusambah Bapa segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, segenap jiwa ragaku. Mari kita katakan dari dalam hati kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Bapa, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Yesusku, dipuji dan disembah
segenap hati kami memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah segenap jiwa kami memuliakan Engkau Bapa. Yes, kami sembah sebagai Raja. Beri dia hormat. Beri dia hormat dari hatimu yang paling dalam. Tinggikan dan dipuji Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri katanya. Sembah dan puji beri katanya. Sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji. Sembah
Engkau Raja kami. Berkuasalah Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Bapa. Kami siap mendengarkan Engkau. Dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau Bapa. Amin. Kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang pertama. Kitab Ayub pasal yang pertama. Kesalehan Ayub dicobai. Ayub seorang laki-laki di tanah, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah yang tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah banyak di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dia punya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dia punyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya.
Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dan 4 penjuru pada 4 penjurunya. Dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Satu pertanyaan mengawali khotbah kita hari ini adalah, apakah kita sedang dicobai Tuhan? Ketika saudara melihat hidupmu yang antah berantah hari ini, apakah kau berpikir bahwa kau lagi dicobai Tuhan? Banyak orang selalu mengatakan bahwa ketika keadaan saya hancur lebur, keadaan saya berantakan, sering orang mengatakan bahwa saya dicobai Tuhan. Orang tidak mengerti siapa yang dicobain, siapa yang layak dicobai Tuhan. Saudara, tidak mungkin orang yang tidak punya hubungan, tidak mungkin orang yang tidak belajar dicobain. Tidak mungkin orang yang belum pernah mengenyam yang namanya hubungan dengan Tuhan atau mengenyam pelajaran dikatakan bahwa dia lagi diuji. Makanya Paulus bilang apa? Engkau dicobai oleh dirimu sendiri. Dan orang ketika dicobai, dia selalu merasa bahwa Tuhan lagi mencobai dia. Sehingga dia bilang, saya harus kuat. Pertanyaannya adalah, kuat pakai apa? Pakai apa kita kuat? Sementara kita tidak punya hubungan, sementara kita belum punya hubungan yang mesra dengan Tuhan. Kita belum melakukan apa-apa di hadapan Tuhan, lalu kita mengklaim bahwa kita lagi dicobai Tuhan. Padahal kita sepakat bahwa orang yang dicobai adalah orang yang sedang belajar. Dia diuji sudah sampai mana nih orang ini. Inilah yang terjadi di dalam banyak tubuh anak-anak Tuhan dan dalam diri kita. Lalu kita berdoa dengan berapi-api, Tuhan jauhkanlah pencobaan ini daripadaku. Padahal kita sendiri yang jatuh. Kita sendiri yang tergiur dengan apa yang kita pandang baik. Kita sendiri yang melakukan karena ketakutan kita, karena kekhawatiran kita, lalu kita melakukan dosa.
Lalu kita kecebur, lalu kita mengatakan Tuhan lagi mengujiku. Saudara, satu yang kita harus tahu dengan benar, bahwa orang yang akan diuji Tuhan adalah orang yang sudah punya hubungan. Orang yang sudah belajar tentang Tuhan. Selama kita tidak punya hubungan, kita nggak dicobai. Kita lagi dicobai diri kita sendiri. Alkitab mengatakan kita terpikat. Ya kan? Ketika Hawa melihat buah itu dia terpikat. Bukan dicobai. Bukan Tuhan mencoba, coba buah itu, lihat. Ya coba dulu deh supaya dia teruji enggak, mentalnya teruji enggak, imannya teruji enggak, hubungan teruji enggak, begitu. Tapi dia terpikat. Saudara, yang saudara harus tahu, dosa itu memikat. Kita kadang-kadang terjebak dengan dosa itu, kita terpikat, kita menginginkan dosa itu. Kenapa? Karena kita lagi kosong. Kita nggak punya hubungan dengan Tuhan sehingga apapun ditawarkan oleh dunia, ditawarkan oleh pikiran, ditawarkan oleh hati kita serap. Misal sakit hati. Sakit hati kan sebuah pilihan. Ketika saudara memutuskan untuk sakit hati. Ketika saudara memutuskan bersuka cita. Lalu kita katakan, saya lagi dicobain. Kenapa saya marah? Kenapa saya begini? Kenapa saya sakit hati? Karena begini. Kita panjang berentet tanpa putus-putusnya. Padahal kita sudah memutuskan mengikuti apa yang kita pikirkan dan kita inginkan. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Ayub. Ayub melakukan hubungan dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika anak-anaknya melakukan dosa, maka dia kuduskan anak-anaknya. Tiap hari dia melakukan hubungan dengan Tuhan tanpa henti-hentinya. Sehingga pernyataan Tuhan sangat luar biasa. Tidak ada di muka bumi yang sangat saleh seperti dia. Saudara, sampai sebuah titik Tuhan mengagungkan, Tuhan menyanjung seorang Ayub karena sebuah hubungan. Karena hubungan yang sangat mesra dengan Tuhan sehingga Tuhan bilang di hadapan, di tengah-tengah, di muka bumi ini hanya dia seorang yang saleh. Ada yang lain. Pertanyaannya adalah buat kita, seperti apa kita sudah membangun hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Atau pertanyaannya, dengan apa kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Banyak orang mengatakan saya membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi dengan caranya sendiri. Ini jadi masalah. Ketika kau membangun hubungan dengan Tuhan dengan caramu sendiri, maka kau akan gagal. Kau akan terpikat dengan banyak tawaran dunia ini. Kenapa? Dengan caramu. Kau mengatakan bahwa ini baik, lalu kau ikuti, lalu kau terjebak, lalu kau mengatakan bahwa Tuhan lagi mencobaimu. Ini yang sering sekali banyak orang gagal melihat ini. Membangun hubungan dengan Tuhan dengan caranya sendiri. Harusnya kita mengikuti, kita melakukan hubungan dengan Tuhan dengan caranya Tuhan. Seperti apa? Kau percaya dengan hatimu bahwa kau dikasihi. Kau percaya dengan hatimu bahwa Tuhan ada di dalammu. Yang selama ini banyak anak-anak Tuhan gagal mengimani itu. Coba kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Yang mana lebih banyak kita mengatakan Tuhan tidak mengasihi kita, atau kita katakan Tuhan mengasihi saya? Pasti kita akan katakan lebih banyak Tuhan tidak mengasihi, betul gak? Ketika ada cobaan kita katakan Tuhan gak mengasihiku. Ketika ada masalah Tuhan jauh dariku. Ketika ada keadaan yang buruk Tuhan tidak mau peduli lagi denganku. Ada mungkin lebih ekstrim lagi, saya sudah melayani kok Tuhan mengizinkan yang terjadi. Saya sudah berdoa kok Tuhan mengatakan begini. Kok gini kok seperti ini.
Padahal kita belum sampai ke level di mana punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita belum punya hubungan. Kita banyak orang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Di dalam dirinya ada kasih Tuhan. Sehingga banyak orang bermain-main di area-area abu-abu. Seseorang kalau orang itu tahu bahwa dia dikasihi, maka apa yang terjadi? Dia akan melakukan, dia akan mengabdi kepada orang itu. Dia tidak akan berani macam-macam ketika dia tahu bahwa dia dikasihi. Ya, ketika saudara tahu bahwa saudara dikasihi seseorang, maka saudara tidak akan mungkin aneh-aneh. Tapi ketika kita tidak tahu bahwa kita dikasihi, paling orang kok diperdulikan, kalau saya kan gak diperdulikan. Kadang banyak orang mengatakan gitu, doaku kan gak dijawab Tuhan. Orang itu dijawab, kan aku enggak. Ngapain aku mesti setia-setia sama Tuhan? Ngapain kok mesti total sama Tuhan? Yang harusnya orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan memperbaiki segala sesuatu yang salah. Makanya Ayub ketika anak-anak habis berpesta, dia kuduskan kembali karena dia berpikir bahwa siapa tahu mereka menghujat Tuhan. Ini orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Artinya bahwa mereka tidak akan membiarkan dosa itu nginap. Amin. Tidak akan membiarkan dosa itu terus begitu berkembang. Kekecewaan yang berkembang, sakit hati yang berkembang, keinginan daging yang berkembang. Dia akan cepat menyadari dan memperbaiki dirinya untuk menguduskan hidupnya di hadapan Tuhan. Saudara, kisah Ayub ini menjadi sebuah pelajaran yang berarti buat kita. Pertanyaannya adalah, posisi kita saat ini di mana? Sudah kita membangun hubungan dengan Tuhan? Atau kita hanya membangun hubungan dengan cara kita? Apa kita sudah membangun hubungan dengan cara Tuhan? Ataukah kita membangun hubungan dengan cara kita? Kalau orang membangun hubungan dengan caranya sendiri, yang muncul apa? Putus asa, kekecewaan. Makanya banyak orang pelayanan kecewa. Kenapa? Karena membangun hubungan dengan caranya sendiri. Dia kira ketika masuk pelayanan maka Tuhan akan berkenan sama dia. Tunggu dulu. Tuhan selalu melihat hati seseorang. Ketika kau melayani, benarkah kau tulus? Maka Tuhan akan apa? Mengcover. Ketika kau dengan tulus melakukan hidupmu, maka Tuhan mengcover. Tidak akan ada menyentuh. Makanya di sini dikatakan. Tidak akan mungkin ketika iblis bernegosiasi dengan Tuhan, dia bilang gak akan mungkin bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengelilingi semua keadaan Ayub. Tidak ada celah yang Tuhan kasih untuk setan masuk. Tidak ada celah yang Tuhan kasih untuk iblis masuk. Tapi kalau kita katakan bahwa kita sudah pelayanan, kita sudah dekat sama Tuhan, tapi banyak keadaan-keadaan yang buruk terjadi, itu menjadi evaluasi kita, ada apa dengan kita? Kalau banyak yang bolong, kalau banyak yang jebol pertahanan kita, ada apa dengan kita? Jangan-jangan kita GR bahwa kita sudah punya hubungan dengan Tuhan. Karena ayat ini menyatakan bahwa Tuhan mengelilingi. Ya kan? Coba kita lihat. Ayat 10. Coba ditayangkan ayat 10 Yul. Ya, saudara baca bersama-sama ayat ini. Ayat 10. Bisa dibesarin ayat 10 aja. Ya. Gak muncul. Oke, saudara coba lihat. Baca yang punya Alkitab. Ya coba ini. Ayat 10. 1, 2, 3. Amin. Ini yang Tuhan kerjakan kepada orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Gak ada yang bisa menyentuh.
Gak ada celah yang bisa di-excuse. Gak ada celah yang bisa dimasuki oleh kejahatan. Karena ketaatan, ketundukan. Ketundukan itu membuat coveran Tuhan bekerja atas hidup kita. Ketundukan itu menutup banyak lubang yang selama ini kita biarkan nganga di hati kita. Mungkin kekecewaan yang kita kumpulkan berhari-hari, berbulan-bulan. Lalu kita mengatakan, saya sabar aja. Biarkan Tuhan yang mengubah dia. Kita katakan itu sering kali kan. Padahal apa? Orang yang benar di hadapan Tuhan bicara tentang kebenaran. Orang yang benar di hadapan Tuhan tidak berlama-lama dengan dosa seperti yang Ayub lakukan. Begitu selesai mau berdosa apa tidak, dia kuduskan orang itu. Dia bereskan hidupnya, dia bereskan hatinya. Supaya apa? Supaya kemurnian mengalami Tuhan itu tetap ada. Kalau enggak, hancur lebur. Kita katakan jatuh dalam kendaraan bermotor, kita bilang oh naik motor jatuh. Mungkin saya lagi dicobai. Supaya saya kuat dalam pencobaan ini walaupun saya udah patah kaki. Kita mengklaim bahwa itu dari Tuhan. Padahal kenapa? Pertama kau tidak fokus, kau gak bersuka cita, kau gak rendah hati. Ya kan? Sombongnya naik sepeda motor main hajar aja ditabrak jatuh. Lalu kita katakan saya lagi dicobai Tuhan. Ya. Kesombongan kita, kadang-kadang kita gak tahu bahwa kita masuk dalam era kesombongan. Lalu ketika kita terjadi apa-apa kita menarik Tuhan. Ya, yang sering terjadi kan begitu. Ketika kita punya planning, kita gak melibatkan Tuhan. Oke? Ketika planning kita terjadi masalah, kita minta Tuhan tolonglah saya. Harusnya orang percaya, waktu dia melangkah dia tanya dulu, Tuhan ini boleh gak sih Tuhan? Tuhan izinkan baru berjalan. Tuhan kasih tanda baru berjalan. Bukan jalan dulu, baru kita merasa baru kita melibatkan Tuhan. Tidak, datang dulu ke hadapan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, ketika kita tidak menyerahkan hidup kita untuk dimuridkan. Ketika kita tidak menyerahkan hidup kita untuk dibimbing oleh Tuhan. Maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya Tuhan itu. Karena tidak bisa kalau kita tidak datang kepada tempat di mana kita diajarkan tentang Tuhan secara benar. Gak akan bisa mengalami Tuhan. Akan sulit sekali. Karena kita butuh orang yang mengarahkan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita butuh memakai cara yang benar supaya Tuhan berkenan di hadapan kita. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau enggak, kita akan gagal. Kalau kita tidak pernah dibawa untuk mengalami Tuhan. Orang mengatakan, oh saya bisa aja dengan Alkitab. Oh saya bisa aja dengan khotbah-khotbah di luar sana. Saya mau katakan, saudara akan gagal. Kenapa? Karena banyak hal yang harus kita pahami dengan benar. Karena kita tidak bisa mencomot-comot 1, 2, 3, 4 lalu kita mengatakan bahwa itu dari Tuhan. Gak bisa. Yang ada adalah kita menyerahkan hidup kita, kita diajar, kita dikontrol dengan baik, lalu kita datang menemui Tuhan. Kita pegang yang benar, baru kita ketemu dengan Tuhan. Makanya saya bilang banyak orang membangun hubungan dengan Tuhan dengan caranya. Makanya banyak sekali yang gagal, banyak sekali yang kecewa. Pelayan-pelayan kecewa, hamba-hamba Tuhan kecewa. Kenapa? Dengan caranya dia bangun. Makanya saudara yang terkasih,
Coba lihat diri masing-masing. Dengan cara apa kau membangun hubungan dengan Tuhan selama ini. Kalau baca Alkitab aja kau malas, bagaimana bicara tentang Tuhan. Kalau pemahamanmu tidak lurus, bagaimana kau bisa percaya dan punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus masuk ke dalam pengalaman tentang Tuhan. Ya. Kalau pengalaman kita hanya ditolong, saya dulu jatuh lalu saya ditolong Tuhan, semua orang mengalami itu. Kalau kita katakan bahwa oh dulu saya sakit lalu Tuhan sembuhkan, banyak orang mengalami itu. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan sudah mengingat namamu karena kesalehanmu? Apakah Tuhan mengingat namamu? Apakah Tuhan mengingat namamu? Kalau Tuhan mengingat namamu, berarti hubunganmu dengan Tuhan mesra. Kalau kau hanya modal, kau ditolong ketika sakit, ketika masalah kau diberikan solusi, itu masih hal yang kecil. Hal yang paling dasar. Itu Tuhan berikan untuk apa? Untuk kau tahu bahwa ada Allah yang maha kuat yang menolongmu. Tuhan lagi mau kasih tester samamu. Tapi kita yang Tuhan mau adalah pada sebuah titik nama kita Tuhan ingat. Karena apa? Karena kesalehan dan ketulusan kita. Amin. Coba tanya diri masing-masing. Apakah Tuhan sudah mengingat namamu? Atau jangan-jangan Tuhan tidak kenal kita? Jangan-jangan Tuhan tidak tahu siapa? Ataukah Tuhan hanya memberikan recehan aja, udahlah sembuhkan aja. Oh dia minta berkat, udah ini kasih ini. Tapi Tuhannya tidak ada di sana. Yang mana kau mau? Ketika kau memanggil Tuhan hadir, atau kau hanya teriak Tuhan ngasihkan kesembuhan, Tuhan ngasihkan berkat, yang mana kau mau? Yang Tuhan mau adalah nama kita Tuhan ingat. Amin. Itu yang Tuhan mau. Siapkan dirimu, bereskan hatimu. Datang kepada Tuhan untuk membangun hubungan yang mesra dengan Tuhan. Apa yang membuat kau untuk betah di hadapan Tuhan? Buang semuanya dari hatimu. Izinkan Roh Kudus yang mengontrol hidupmu. Datang dengan kesungguhan hati. Bukan malas-malasan, bukan mut-mutan. Yang sama ini kau mut-mutan. Datang ke gereja mut-mutan, baca Alkitab mut-mutan. Tapi hari ini Tuhan mau namamu diingat Tuhan. Amin. Perbaiki hatimu. Perbaiki hidupmu. Kita bukan mengejar berkat. Kita bukan mengejar kesembuhan. Kita mengejar bagaimana nama kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Tuhan lirik apa tidak kita? Teriakan kita sampai enggak membuat hadirat Tuhan turun apa tidak. Bereskan hatimu masing-masing. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang benar-benar taat sama Dia. Amin. Biarlah kita mencari nama kita diingat Tuhan. Bukan mencari pertolongan-pertolongan Tuhan. Mari pemain musik silahkan naik. Siapkan dirimu masing-masing. Siapkan hatimu. Jangan pernah bermain-main dengan waktu. Mungkin banyak orang mengatakan masih ada hari esok. Masih ada keadaan-keadaan yang nanti akan mengubah saya. Mungkin masih ada. Saya mau katakan hari ini adalah hari yang terakhir dalam hidupmu.
Jangan pernah berpikir bahwa akan ada hari esok. Tapi hari ini adalah hari yang terakhir dan kau siapkan hatimu. Kalau hari ini Tuhan memanggilmu. Siapkan hatimu, bangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita mulai taat sama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita. Ampuni kami yang kami sering puas ketika Engkau menolong kami. Kami sering puas ketika Engkau menyembuhkan kami, Tuhan. Kami sering puas ketika keadaan kami lebih baik dari hari kemarin. Tapi kami lupa ya Tuhan, bahwa harusnya nama kami yang Engkau ingat karena kesalehan kami seperti Ayub. Ampuni kesombongan kami Bapa. Ampuni kami yang bermain-main dengan hati kami, dengan pikiran kami Tuhan. Ampuni kami bermain-main dengan semua rencana kami Bapa. Ampuni kami dengan semua kesombongan kami mencari Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biar Engkau menguduskan dan mentahirkan kami. Layakkan kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau memperbolehkan kami menyembah Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku melekat di mana Kau tinggal, Kau di hatiku. Kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Mari kita berdiri, kita katakan dari hati kita. Kau di pikiranku dan bawaku melekat di mana Kau tinggal. Katakan dari hatimu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang ku perlu. Hanya Engkau, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau
hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku melekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamahku Tuhan. Hancurkan hati kami Bapa, hancurkan hati kami Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya yang Kau perlu. Kau perlu Kau. Katakan dari dalam hatimu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Di hidupku hanya Kau, Yesus Tuhanku. Mengerti hatiku. Hanya Kau. Hanya Kau, hanya Engkau, yes, hanya Kau, hanya Engkau, Yesus, hanya Kau, hanya Engkau, Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Yang ku perlu. Berikan mulia bagi Yesus Tuhan kita. Oh Yesusku. Itulah pernyataan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Biar bumi berlalu, kami mau katakan Engkau Tuhan kami. Amin. Mari kita katakan bersorak-sorak dalam Tuhan. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Oh Yesusku. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Katakan, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah Engkau janji semua yang dimakannya pasti akan digenapi. Berlalu, amin, cahaya lagi, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, katakan, tak pernah
Yesus, tak pernah ingkar janji. Semua yang dinyatakannya pasti akan dikenapi. Shalalalalala, Saya cinta Yesus. amin. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lagu ini menarik sebenarnya. Ini pernyataan hati kita. Coba kita katakan lagi, saya cinta Yesus. Hanya itu aja, refnya kita ulang. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Katakan dari hatimu. Shalalalalala, Yesus cinta. Yesus ingin dengarkan kata-katamu. Katakan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan dari dalam hatimu. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, katakan. Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Amin. Shalalalalala, Yesus cinta. Katakan dari iman yang paling dalam. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan lagi dari dalam. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Terima kasih Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran. Amin. Kita mau katakan Yesus jalan kebenaran buat kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory.
Engkau lihat tangan yang terangkat ini Tuhan, tanda penyerahan kami. Biarlah tangan-Mu turun atas tangan kami dan menyatu. Tangan-Mu Engkau letakkan atas kepala kami dan Engkau memberkati kami. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan Engkau memberkati kami Tuhan. Berkat embun bagi turun atas-Mu. Kekuatan dan kasih, cinta yang tidak terbatas turun atas-Mu. Dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu. Dari Roh Kudus Roh Allah yang tinggal diam, yang merawat memelihara engkau sampai Tuhan menjemputmu. Dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita percaya berkata, amin.